Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim. Amma ba'd. Pemirsa di studio dan di mana saja berada, melalui NU TV ini kami mencoba untuk menyambung tali silaturahmi dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Dan dengan NU TV inilah mudah-mudahan dijadikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa NU Plumbon TV yang di studio dan di mana saja berada, masih seputar makhot dari karya Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi, yaitu Nasuhul Ibad. Lanjutan dari bab kemarin. Di sini bab yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bimuradihi lafdan wa ma'nan wa irabi. Wal muqalatu tsaniyatu, utawi makalah yang nomor 2. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum netepana sira kabeh bimujalasatil ulama'i, kelawan lelungguhan karo para ulama. Alaikum netepana sira kabeh bimujalasatil ulama'i, kelawan lelungguhan sesrawungan karo ulama. Ayil amilina, tegese ulama kang ngamalaken. Artinya ulama kang ngamalaken iku ulama kang bener-bener mengamalkan, aja hanya mung calo kan mengkoten Bu Pak. Hadirin, Plumbon Jakarta, Bandung dia cuma anteng baik Plumbon. Loh, maksudnya jangan ulama yang seperti itu. Di sini dijelaskan ayil amilina, tegese dipertegas, yaitu adalah ulama yang mengamalkan keilmuannya. Jadi ada instruksi dari baginda Nabi itu, kita semua ini memang dianjurkan untuk saling berdekatan dengan ulama, mujalasatil ulama'i ayil amilina, wastimna'i kalamil hukama'i, lan ngrungokaken dawuhe para ahli hukum. Tegese ya ulama yang betul-betul ulama yang ahli hukum, ulama yang ahli hukum dan mengamalkan tentang hukum-hukum tersebut. Ulama yang mengamalkan tentang amaliyah yang dianjurkan. Bahkan di sini jelas ketika ulama yang mengamalkan amaliyah itu gampang. Contohnya apa Bu? Pak hadirin, contoh ulama yang mengamalkan tentang keilmuannya hari ini jelas. Bahkan nanti malam jelas bahwasanya Lailatul Isra Mi'raj baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana secara mencatat bahwasanya Nabi dibedah hatinya, dibersihkan hatinya, dijalankan oleh malaikat Jibril dan Israfil melalui perintah Allah untuk diisra dan dimi'rajkan minal Makkah ilal Madinah, dinaikkan sampai Sidratul Muntaha, itu untuk bertemu dengan Zatillah, itu di nanti malam. Artinya kalau ulama yang benar-benar amilin, harusnya itu mengamalkan, menghormat bagaimana sosok bagi kita atau panutan kita yang nanti malam dihormati atau dirayakan. Sederhananya di ulang tahun nih, saya wong Jawa sih ya mangga lah, ikutilah ulama-ulama tersebut yang nalikane bagindae Rasule Isra Mi'raj melu hormat. Contoh kecil itu Pak Bu. Ayil amilina bidzatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Jelaskan. Di situ juga diperjelas lagi bahwasanya apa sih, siapa sih ulama yang amilin itu adalah
ulama yang benar-benar mengamalkan bukan saja kelakuannya tapi aqwalihim wa af'alihim, ucapannya pun juga kerjaannya itu ya. Jadi anjuran atau memang ketika kita disuruh untuk berdekatan dengan para ulama itu karena ada instruksi baginda Rasulullah juga menganjurkan seperti itu, dan ini juga sinkron dengan dawuh Allah, fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mauta binuril hikmah. Fa innallaha mangka sedune Gusti Allah taala maha nuwun sapa Allah iku yuhyi ngurip-ngurip al qalbal maita, iku yuhyi ngurip-ngurip sapa Allah al qalbal maita ing ati kang mati binuril hikmati kelawan nure hikmah atau cahayane hikmah. Cahaya hikmah apa Bu? Cahayane hikmah itu maksudnya ketika orang-orang itu berdekatan dengan para ulama yang mengamalkan tentang ilmuannya, tentang ahli hukumnya, maka sejatinya orang tersebut, kata Allah, akan diganjar dengan menghidupkan hatinya. Dan barang siapa yang urip hatinya hidup, itu niscaya Bu, ketika orang hatinya hidup, itu semuanya akan bergerak Bu. Karena kita tahu penggerak seluruh anggota tubuh itu hati, dan ketika hatinya kita hidup, saya yakin apapun bentuk masukan, apalagi masukan bagus yang jelek, saya yakin dengan komando hati yang benar-benar hidup binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, itu akan menjadi filter dengan sendirinya. Maka balasan ketika atau janji ketika kita berdekat dengan ulama, wastimna'i kalami hukama, berdekatan dengan para ulama dan mendengarkan apa yang dianjurkan oleh para ulama yang benar-benar aminin, itu nanti janji Allah adalah akan dihidupkan hatinya dengan nurul hikmah. Apa sih nurul hikmah? Nurul hikmah itu adalah ilmun nafi, tegese ilmu kang manfaat tahu. Jadi kita gak usah nyari nurul hikmah itu apa, tetapi ketika kita mengamalkan ilmu, dan ilmu itu benar-benar bermanfaat, dengan sendirinya akan tumbuh nurnya. Cahaya dari hikmah tersebut akan menghidupi hati kita yang gelap. Ampun Bu, ayolah kabeh ampun hadirin yang di sini dan lain di studio NTV yang dimulakan Allah. Ketika kita hati gelap, itu nanti tidak akan gampang menerima asupan-asupan mau itu dari luar Bu. Bahkan digambarkan di situ, dilanjutkan kama yuhil ardo, kama kaya oleh barang yuhil ardo kang urip-uripaken apa ma al ardo ing bumi, al ardo lembu al maitata yuhil ardul maita, kaya oleh barang kang urip-uripaken bumi kang mati, bima il matori kelawan banyu udan. Diumpamakan ketika cahaya kita hidup dengan nuril hikmah, itu diumpamakan bumi yang disirami oleh air hujan Pak Bu. Kita bayangkan ketika bumi disirami dengan air hujan, apalagi lebat, apa mending sekian lagi musimnya hujan campur angin bisa, jadi hutan barat campur angin ya. Dari wong Jawa ya kamu koten Pak Bu, hutan barat campur angin, dan keparat mending dingin. Ini ketika bumi disirami oleh air hujan, saya yakin apa yang tumbuh, apa yang tertancap dalam bumi tersebut, niscaya akan tumbuh dengan sempurna dan menghasilkan buah. Wa fi riwayati Tobroni, lan diriwayatkan saking Imam Tobroni an Abi Hanifah, saking Imam Abi Hanifah, jalisu lungguhan sapa sira kabeh al-kubaroi ing penggedene ulama, wasayulan pada takona sira kabeh al-ulama ing pira-pira ulama, wa khalidulan nyampuran sira kabeh al-hukama ing pira-pira ahli hukum. Dipertegas lagi, menurut Imam Abu Hanifah, diriwayatkan dari Imam Tobroni, Pak Bu, semuanya hadirin yang di rumah dan di mana saja berada, selain daripada hadis Nabi, ini ulama besar
diriwayatkan dari Imam Tobroni, Imam Abu Hanifah menjelaskan juga bahwasanya kita dianjurkan untuk berdekatan, lungguh-lungguhan, dan bertanyalah tentang hukum-hukum agama itu pada orang-orang besar daripada ulama-ulama tersebut. Wa fi riwayatin ukhra diriwayatkan kang sejen jalis al ulama wa sahibil hukama wa khalid al kubara, tegese pada sama, intinya kita dianjurkan untuk berdekatan dengan para ulama dan sahibil hukama, wong kang duweni hukum, wa sahibil ulama ilan piro-piro wong kang duweni hukum, wa khalid lan nyampuran sapa sira kabeh al kubara ing wong kang gede-gede, tegese ulama besar Pakku. Jadi hadis Nabi tersebut dipertegas dengan ayat Allah, kemudian dipermantapkan lagi oleh Imam Tobroni diriwayatkannya, yaitu Abu Hanifah menjelaskan ada. Dan memang kita dianjurkan jangan berjauh-jauhan atau jangan jauh-jauh dari para ulama, karena ketika kita jauh dari para ulama, ketika kita tidak dekat dengan para ulama, tentu kita akan gelap. Kenapa? Karena apapun masalahannya tentu kita akan kesulitan menanyakan tentang hukum-hukumnya, bahkan solusinya. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Menurut pemirsa NU Plumbon TV, pemirsa NU TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian yang sangat singkat ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.